guys, ada nggak nih yang kangen sama admin yang inget ini? Bercanda doang, tapi kok ada juga yang nggak apa-apa. Seperti yang kalian tahu, belakangan ini tuh rame banget orang-orang pada ngeributin game God of War terbaru. Tadinya gue ngiranya game ini tuh fanmade gitu. Soalnya waktu gue lihat klipnya, kayak bukan game God of War yang biasanya kita mainin. Tapi waktu gue cek, ternyata ini game resmi dari Sony Interactive Entertainment. Terus waktu gue lihat ratingnya di Metacritic, gue jadi kaget. Kenapa gitu? Karena lihat aja sendiri, kok bisa ratingnya seanjlok ini? Dan ini menjadikan game God of War dengan rating terendah. Ya, tapi emang game ini cocok dapat rating segitu. Ya, daripada bertele-tele, langsung aja kita bahas gamenya. Game God of War Sons of Sparta dirilis pada tahun 2006 untuk PS5 yang dikembangkan oleh Megacat Studio bareng Santa Monica. Tapi yang bikin kaget, ini bukan game God of War yang biasanya kita kenal. Seperti grafiknya yang tadinya 3 dimensi jadi 2 dimensi. Dan Kratos yang di game ini udah gak terlalu brutal kayak di game God of War lainnya. Secara konsep emang menarik, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Setelah gue coba mainin game ini, memang ada aja kekurangannya. Tapi ini bukan 1 atau 2. Tapi ini banyak banget kekurangannya. Dan langsung aja kita bedah satu persatu kekurangannya. Salah satu masalah terbesar game ini adalah identitasnya. Kalau kita ngomongin God of War, yang kebayang itu ya brutal, sinematik, dan skala yang besar. Tapi di game ini semuanya terasa dikecilkan. Kratos yang biasanya terlihat overpower, sekarang terasa lebih terbatas. Bukan karena balancing, tapi karena desain gamenya memang seperti itu. Dan jujur saja, ini bikin pengalaman mainnya terasa beda banget. Nah, sekarang kita bahas combatnya, karena ini yang paling kerasa. Biasanya Kratos tuh kalau mukul terasa berat, ada impact, ada rasa sakit. Di sini serangannya terasa lebih ringan, finishernya juga nggak terlalu brutal, dan musuh nggak kerasa mengancam. Jadi malah kerasa kayak kita mukul tapi nggak ada feel-nya, kayak mukul angin. Nah, kekurangan selanjutnya, untuk game yang bergenre Metroidvania itu rasanya terlalu aman. Kalau game ini mau jadi Metroidvania, harusnya dia bisa lebih eksploratif, lebih kreatif, dan lebih berani. Tapi yang terjadi, game ini malah terasa sangat aman. Desain mapnya yang standar, ability-nya yang tidak terlalu unik, dan progresinya yang terasa biasa. Tidak ada momen yang bikin kamu bilang, wah ini sih keren jir. Dan itu masalah besar, karena genre ini sudah banyak kompetitornya. Salah satu ciri khas game God of War adalah skalanya, seperti bos besar dan lingkungan luas. Di sini semuanya terasa lebih kecil, tidak ada momen yang benar-benar megah, tidak ada boss fight yang benar-benar memorable, dan itu bikin game ini terasa kurang lah. Dan ini mungkin yang paling penting, game ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Kalau ini bukan God of War,
Mungkin responnya akan lebih positif. Tapi karena dia membawa nama yang besar, ekspektasi banyak orang mungkin bakal jadi tinggi. Dan ketika tidak sesuai, ya terasa mengecewakan. Be prepared to live with the consequences. Sir? Walaupun banyak kekurangan, ini bukan berarti game kosong. Seperti di bagian story-nya yang membahas Kratos dan Deimos dengan cukup menarik. Visual styliznya juga tidak terlalu buruk, dan idenya juga yang cukup berani. Ya, mungkin masalah utamanya dari Sons of Sparta bukan karena dia jelek, tapi karena dia tidak cukup kuat untuk membawa nama God of War. Dia itu seperti game yang punya potensi dan punya ide, tapi eksekusinya yang biasa aja. Dan pada akhirnya Sons of Sparta itu bukan kegagalan total, tapi juga bukan keberhasilan, lebih ke eksperimen yang tidak sepenuhnya berhasil. Ya mungkin masalahnya bukan game ini yang buruk, tapi masalahnya ini bukan God of War yang kita kenal. Segitu aja pembahasan kita kali ini tentang God of War Sons of Sparta. Kalau kalian ada rekomendasi game untuk kita bahas selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar. See you, bye bye.